Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Anak-anak, hari ini kita mau mendengar cerita. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo kita berdiri bersama, kita memuji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Anak-anak sudah memuji Tuhan? Sudah semangat ya anak-anak? Yuk anak-anak, kita mau mendengar cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan mengikuti kebaktian anak. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan untuk mau mendengar dengan baik Tuhan. Berkati Mama dan Papa yang mendampingi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Bunda Tuti yang akan menyampaikan cerita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak siap mendengarkan cerita? Duduk yang baik. Yuk kita dengarkan cerita dari Bunda Tuti. Selamat mendengarkan cerita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam ibadah di minggu pertama bulan Desember tahun 2021. Kali ini Bunda Tuti akan menyampaikan firman Tuhan. Bunda Tuti akan bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sejati. Apa itu kasih sejati anak-anak? Kasih sejati yang dimiliki oleh Tuhan kepada umatnya manusia. Coba lihat, ini gambar di sini anak-anak. Lihat, ini gambar yang bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus yang maha segalanya mau untuk datang ke dunia dengan kesederhanaannya untuk mengasihi umatnya, yaitu manusia. Yuk, kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak meminta imbalan kepada kita manusia, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita supaya kita lepas dari dosa, kita tidak binasa, kita tidak mati kekal, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih sejati Tuhan. Karena kasih sejati itu, maka kita merdeka dari dosa anak-anak. Kita menjadi anak yang baik. Kita memperoleh hidup yang kekal.
Nah, karena kita sudah merdeka dari dosa dan menjadi anak yang baik, menjadi orang yang mendapat hidup yang kekal, maka sudah selayaknya kalau kita hidup bersyukur. Anak-anak mau bersyukur? Hebat. Lalu, bagaimana menjadi anak yang baik? Anak yang hidup dengan syukur? Oh, itu bisa dilakukan kalau kita menjadi anak yang taat pada Tuhan. Kita taat pada Tuhan Yesus. Kita juga menjadi anak yang mau mengasihi sesama manusia. Bagaimana untuk kita bisa mengasihi sesama manusia? Anak-anak, Tuhan berikan banyak berkat di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berbagi apa yang kita miliki untuk orang lain? Untuk sesama kita yang membutuhkan? Anak-anak mau? Bisa? Hebat sekali. Tuhan berfirman di dalam kitab Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, jadi apa yang kita miliki, berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita anak-anak, marilah kita bisa berbagi, marilah kita rela untuk memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak bisa? Pasti bisa. Bagaimana ya anak-anak supaya kita bisa mengasihi sesama dengan cara berbagi? Bunda akan berikan contoh. Ada salah satu gereja di Meksiko. Meksiko itu di luar negara kita anak-anak. Dia ada di luar negeri. Nah, salah satu gereja ini mempunyai tradisi yang baik loh anak-anak di hari Natal. Apa ya? Di gereja tersebut punya tradisi di setiap perayaan Natal menyediakan sebuah kantong anak-anak, nih kantong atau karung goni begitu. Nah, di karung goni ini disediakan untuk jemaatnya bisa berbagi. Karung goni ini ditempatkan di depan pintu masuk gereja. Lalu bagaimana ya caranya? Nah, kantong beras ini adalah sarana untuk para jemaat berbagi. Mereka yang berlebih atau mempunyai lebih atau diberkati lebih, mereka membawa beras, ya, membawa beras dari rumah. Terus pada saat mau masuk gedung gereja, jemaat jemaat yang membawa beras tersebut menaruhnya di dalam kantong ini. Ya, berasnya ditaruh di dalam kantong. Begitu untuk mereka bisa berbagi. Nah, kemudian setelah selesai beribadah, pada saat pulang, jemaat yang membutuhkan mereka boleh mengambil beras. Nah, seperti ini anak-anak, mengambil beras seperlunya. Ya, pada saat akan keluar, mereka yang membutuhkan mengambil di kantong beras ini, mengambil secukupnya anak-anak untuk dibawa pulang. Nah, anak-anak, itu sungguh tradisi yang baik kan? Dengan tradisi tersebut, maka jemaat di salah satu gereja Meksiko itu bisa saling berbagi. Yang lebih bisa memberikan, dan yang kekurangan bisa menerimanya. Suatu hal yang sangat baik. Apakah kita bisa melakukannya anak-anak? Apakah kita bisa berbagi untuk sesama sebagai ucap syukur atas keselamatan hidup kita? Tentu saja bisa ya anak-anak. Nah, kita sudah merencanakan untuk KB Krista Gracia merayakan Natal dengan cara berbagi.
Nah, dari hari Senin yang lalu anak-anak sudah mengumpulkan sembako, mengumpulkan beras, gula, dan lain-lain. Nah, dari situ nanti akan kita kemas anak-anak untuk kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak di sekitar sekolah kita yang membutuhkan. Anak-anak hebat loh, sudah mengumpulkan semua. Nah, ini dia nanti pada hari hanya yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 ada 25 paket yang akan diberikan kepada bapak-bapak atau keluarga di sekitar lingkungan sekolah. Terima kasih anak-anak sudah mau berbagi. Terima kasih mama papa sudah membantu anak-anak untuk bisa berbagi. Anak-anak, selain kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang bisa bersyukur kepada Tuhan? Oh iya, kita bisa hidup taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup taat? Iya, salah satunya kita mau dan rajin membaca firman Tuhan. Kalau anak-anak belum bisa, nah anak-anak bisa membacanya dengan mama papa atau dengan kakak. Karena dari firman ini, dari Alkitab, kita tahu apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Dengan demikian kita akan belajar untuk taat pada Tuhan. Di samping itu kita juga menumbuhkan, kita juga membiasakan untuk rajin berdoa. Ingat, berdoa itu berbicara pada Tuhan, bercerita pada Tuhan. Kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan. Kita bisa menceritakan terima kasih kita kepada Tuhan dan lain-lain. Dan berdoa itu bisa dilakukan setiap saat loh anak-anak. Sama seperti kita bercerita kepada mama papa. Seneng kan kalau mama papa mendengar cerita kita? Nah, kita juga bisa bersyukur, kita bisa taat pada Tuhan, itu dengan cara memuji nama Tuhan, ya. Dengan kita memuji nama Tuhan, maka ada rasa sukacita di hati kita. Dan kalau sudah ada rasa sukacita, wah, kita akan bisa menyenangkan orang lain. Ayo, siapa yang suka melihat mama papa cemberut? Enggak ada kan? Nah, demikian juga orang lain senang kalau melihat kita tersenyum. Dengan sukacita kita juga akan mudah loh untuk bisa berbagi pada orang lain. Nah, anak-anak, Bunda ucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021 kepada semua anak-anak KB Krista Gracia. Mari kita hidup bersyukur pada Tuhan dengan hidup taat pada Tuhan dan mengasihi sesama dengan cara hidup berbagi. Bisa anak-anak? Aku bisa. Terima kasih anak-anak. Tuhan senantiasa memberkati anak-anak. Nah anak-anak, kita sudah selesai mengikuti ibadah di pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kita mau mengakhirinya di dalam doa. Bunda hantarkan ya. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi ini. Anak-anak boleh mendengarkan, anak-anak boleh menyimak dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan, agar anak-anak boleh mengucap syukur di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, terkhusus dengan berkat Tuhan yang luar biasa, di mana kami boleh diselamatkan. Anak-anak mau berbagi Tuhan kepada sesama. Anak-anak mau bisa memberikan sebagian yang anak-anak miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Berkati kami Tuhan, dan
Kami juga akan melanjutkan tugas yang lain Tuhan. Kami ingin berkegiatan yang lain. Kami juga mohon penyertaan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan agar Natal ini boleh bermakna untuk anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Tuhan berkati.